Kapal Angkatan Laut Rusia dan China kembali unjuk kekuatan dengan melakukan patroli gabungan di kawasan Asia Pasifik. Hal itu dilakukan untuk melawan agresi musuh yaitu Amerika Serikat, Israel, dan mendukung solidaritas rakyat Palestina. Dikutip dari Al Arabiya, patroli ini dilakukan setelah keduanya menyelesaikan latihan militer bersama di Laut Jepang pada Selasa 5 Agustus. Latihan tersebut mencakup penembakan artileri, pertahanan udara, misi anti kapal selam, dan operasi pencarian serta penyelamatan. Dilaporkan dua kapal Rusia bekerja sama dengan kapal perusak Cina dengan melakukan tembakan langsung terhadap target musuh. Para awak juga berlatih mendeteksi dan menetralisir kapal selam musuh tiruan. Sementara itu, Armada Pasifik Rusia menegaskan seluruh latihan bersifat defensif hanya menargetkan musuh di kawasan Timur Tengah. Kini satuan tugas gabungan kedua negara dikabarkan melanjutkan patroli bersama di perairan strategis Asia Pasifik. Latihan ini disebut memperkuat sinergi militer antara Rusia dan China. Lantas, patroli ini dinilai sebagai bentuk penguatan koordinasi militer sekaligus sinyal pencegahan terhadap musuh. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dilaporkan menghancurkan pos komando dan kontrol militer Israel. Serangan intens itu menghantam pusat kendali pasukan IDF hingga menyebabkan ledakan dahsyat dan korban jiwa di pihak Israel. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden tragis itu terjadi di wilayah Al-Tufah, Gaza Timur pada Selasa 5 Agustus 2025. Puluhan tentara Israel dilaporkan tewas terbakar hidup-hidup akibat ledakan yang mengenai kendaraan mereka. Serangan tersebut dilaporkan menggunakan rentetan peluru mortir kaliber. Dalam operasi gabungan dengan faksi perlawanan lainnya, mereka menggempur kendaraan lapis baja Zionis. Brigade Al-Quds bahkan merilis rekaman penghancuran kendaraan militer Israel dalam operasi gabungan. Sementara itu, Brigade Syuhada Al-Aqsa turut menembaki kerumunan tentara Israel di wilayah Khan Yunis. Di sisi lain, militer Israel mengakui ribuan perwiranya terluka dan beberapa lainnya tewas dalam pertempuran. Lantas, serangkaian serangan ini menjadi bukti koordinasi kuat antara sayap militer kelompok perlawanan Palestina. Keamanan Israel diprediksi akan runtuh hanya dalam waktu 1 jam jika perang besar-besaran pecah. Pasalnya, kekuatan penuh pasukan perlawanan Palestina mampu mengguncang stabilitas militer Israel dalam waktu sekejap. Sementara itu, Israel dikabarkan melemah dan rapuh dalam menghadapi medan pertempuran. Dikutip dari Al-Bayadin, pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem pada Selasa 5 Agustus 2025. Menurutnya, kegagalan Israel dalam mencapai tujuan militer membuktikan kelemahan strategi mereka. Sekjen Hizbullah itu memuji rakyat pendukung perlawanan sebagai patriot sejati yang rela berkorban demi membebaskan tanah air. Selain itu, Hizbullah mengecam keras agresi Israel yang merusak negara dan menghancurkan tatanan sosial bangsa. Hal itu dilakukan sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina hingga Israel menghentikan agresinya. Di sisi lain, Hizbullah sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata di Lebanon tanpa mencatat pelanggaran apapun. Namun pasukan Zionis yang telah melanggar perjanjian ribuan kali dan mengabaikan komitmen internasional.
Armada sipil berskala besar dijadwalkan berlayar menuju Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Ribuan kapal dari berbagai negara dikabarkan membawa aktivis dan bantuan logistik. Upaya tersebut untuk menembus blokade laut dan membuka koridor bantuan bagi jutaan warga Gaza yang terancam kelaparan. Dikutip dari Tribun News pada Rabu 6 Agustus, aksi ini digagas oleh Koordinasi Aksi Gabungan untuk Palestina yang diikuti aktivis dari 44 negara. Aksi ini disebut sebagai armada sipil terbesar dalam sejarah dunia. Langkah tersebut untuk mematahkan blokade Israel yang menyebabkan krisis kemanusiaan parah. Adapun misi utama untuk membuka jalur kemanusiaan laut, menentang blokade ilegal dan menghentikan genosida di Gaza. Konvoi pertama dijadwalkan berangkat dari Spanyol pada 31 Agustus 2025 mendatang. Sementara itu, konvoi kedua akan menyusul dari negara Tunisia, Prancis hingga Selandia Baru. Para aktivis menyerukan solidaritas internasional dalam perjuangan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Aksi ini diharapkan menjadi tekanan global terhadap Israel agar membuka akses bantuan ke Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.